Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul tsulatsa ba'dal fajr 26 Jumadal Ula 1444 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh dan Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Fadhailis Siyam, yang mana telah kita masuki dari keutamaan orang yang berpuasa, doanya mustajab. Dan sekarang kita masuk kepada fadilah yang berikutnya, fadilah yang ke-8. Bismillah. Qala al-Imamul Bukhari lakin qabla hada al-fadilatu as-saminatu yudha'afu syabak. Fadilah yang ke-8 yudha'ifu syabak, bahwa puasa dari keutamaannya adalah melemahkan syahwah, dan dijadikan ini sebagai keutamaan dikarenakan dia adalah obat keutamaan di dunia. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Umar bin Hafsin ibni Ghiyath haddatsana Abi haddatsana al-A'mash qala haddatsani Umarah an Abdurrahmani ibni Yazid qala dakhaltu ma'a Alqamata wal Aswadi ala Abdillah faqala Abdullah kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syababan la najidu syai'an faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ma'syaras syabab man istata'a alba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bis shaumi fa innahu lahu wija. Hadal hadis muttafaqun alaih. Hadis ini dijadikan oleh penulis di dalam keutamaan as-siyam dari segi fawaid ad-dunyawiyah. Puasa dijadikan obat bagi mereka orang-orang syabab yang belum mampu untuk menikah. This a problem. Syabab yang belum mampu untuk menikah, problem. Mau dia jawantahkan kemana? Maka di sini obatnya adalah as-siyam. Maka as-siyam yudha'ifu syabaq. As-siyam dari fadilah yang ke-8 dia mendhaifkan syahwah. Idan hadihi al-fadilah khassah au makhsusah lilladhi ma indahu zawj sawa'un kana lil azib ay jomblower au al azabah au mutallaq au mutallaqah au al armalah. Maka semua yang tidak mempunyai pasangan masuk kepada hadis ini, sawa'un kana jomblo belum menikah atau sudah menikah namun melaksanakan tolak, berpisah dengan istrinya, jomblo lagi. Kemudian perempuan yang ditolak, dicerai, mutallaqah, au al-armalah, perempuan yang ditinggal oleh suaminya meninggal. Fa makna hadal hadis, masuk kepada makna, atau kita terjemahkan dulu sebelum kita masuk kepada matan. Disebutkan bahwa
Abdurrahman ibnu Yazid, seorang tabi'i, nanti akan kita bahas. Aku masuk bersama Alqamah dan Al-Aswad. Alqamah ibnu Waqqas dan Al-Aswad, keduanya murid dari Abdullah ibnu Mas'ud. Maka keduanya masuk kepada Abdullah ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana dia dulu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di antara Nabi syababan, ada para sahabat yang belum menikah dan mereka tidak mempunyai apa-apa untuk menikah, sehingga dinasihati oleh Nabi, ya ma'syaras syabab man istata'a, di riwayat minkumul ba'ah, di sini tidak ada minkum, tidak apa-apa, man istata'al ba'ata falyatazawwaj. Maka di sini perintah falyatazawwaj, fi'lun mudhari' majzum bilam amr, falyatazawwaj, asalnya perintah yufidul wujub, walakin adh-dhahir huna wajib, kemudian digabungkan dengan kemampuan, maka laisa yufidul wujub tetapi yufidul irsyad, menunjukkan, memerintahkan dengan menunjukkan kepada arah kebaikan agar menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faedahnya dengan menikah itu menundukkan pandangan dan menjaga dari alat kemaluan, alat vital. Dan ini faidah dari zawaj. Wa man lam yastati' ay minasyabab haula alladzi lam yastati', yang tidak mampu padahal mempunyai kekuatan, fa alaihi bisawm. Inilah poin pendalilan agar dia berpuasa. Fa innalahu wija, karena dengan puasa itu wija, akan menurunkan syahwat. Maka makna dari ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah, maknal ba'ah ar-rajih ba'dal ikhtilaf al-qudrah alal wata' wa mu'an at-tazwij, bahwa makna al-qudrah kembali kepada dua perkara. Pertama, qudratul wata', dia bisa membahagiakan istrinya dengan menjadi Tarzan, laki-laki perkasa. Kalau seseorang ingin nikah, punya uang banyak, miliarder, tetapi tidak bangun, tidur terus, akhirnya meskipun menikah diberikan uang yang banyak, maharnya bahkan dibelikan mobil Lamborghini Aventador 22 miliar, namun tidur terus, nggak pernah bangun. Akhirnya tidak bisa perempuan ini diberikan anak dan tidak bisa untuk membahagiakannya, karena perempuan pun punya syahwat, butuh didinginkan. Apakah didinginkan dengan Lamborghini-nya Aventador? Tidak. Maka jika tidak mampu laki-laki, please jangan mendolimi putri orang, jangan mendolimi putri orang. Maka biarlah yang impotens untuk tidak menikah, karena kalau menikah mendolimi putri orang. Maka di sini makna pertama al-wata', makna al-ba'ah kembali kepada kemampuan laki-laki tersebut untuk membahagiakan istrinya. Dan yang kedua, mu'nat tazwid, kemampuan dia untuk memberikan sandang, pangan, papan kepada istrinya. Dan permasalahan mu'natut tazwid yakhtalif minnas ilan nas. Maka ada yang memang dia penuntut ilmu, tidak mempunyai modal apa-apa, pokoknya niatnya untuk ibadah,
dan menyelamatkan dirinya dari perkara yang buruk, dari perzinaan, pacaran dan sebagainya, ya sudah nikah. Lalu bagaimana nanti makan dan minum dan sandang pangan papan? Allah, bertawakal kepada Allah. Wa hada huwa haq. Jangan dibilang nekat, jangan dibilang mughamarah, bal hadal haq. Limada mawjud fil Quran Allah yaqul iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Maka nikahlah, fangkihul ayyam, nikahilah perempuan-perempuan. Kemudian disebutkan iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Jika kalian dalam keadaan fakir, kemudian kalian menikah karena ibadah, ingin tadi disebutkan aghadulil basar wa ahsanulil fard, tujuannya untuk itu, maka iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Jika kalian dalam keadaan fakir miskin, yughnihimullahu min fadlih, Allah akan memberikan kekayaan. Maka wa may yaj'al wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dengan nikah itu dia bertakwa kepada Allah, Allah memberikan solve of the problem. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rizki yang tidak diduga-duga. Maka ini adalah kenyataan. Berapa banyak dari para penuntut ilmu hanya modal dengkul. Apa modal dengkul maknanya? Modal bisa untuk membahagiakan istri dari kudroh saja, maka Allah akan memberikan kemudahan. Diberikan rumah kontrakan, ada yang bayar rumah kontrakan. Terus makan dan minum ada aja. Tidak pernah ada orang menikah, bujangan, kemudian menikah. Dulu untuk bujangan, beli makan nasi bungkus saja susah untuk dirinya. Sekarang apalagi punya tanggungan istri. Maka tidak ada catatan dari manusia-manusia yang ada bahwa orang yang baru menikah itu mati kelaparan. Ada sejarahnya? Tidak ada. Allah akan memberikan rizki. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Maka orang ini menikah, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Jika dia miskin, Allah akan berikan rizki. Dan dia bertawakal kepada Allah, masuk kepada ayat wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Dan juga di dalam hadis tentang tawakul diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan yang lainnya dari Umar, innakum lau tawakkaltum haqqa tawakkulih la ruziqtum kama turzaqut thair tagadu khimasan wa taruhu bitanan. Jika